Sebenarnya bisa dikatakan berarti daya tahan untuk pengusaha mal sampai dengan sejauh ini tidak begitu kuat menahan derasnya tekanan pandemi COVID-19 hingga belum mampu juga melakukan recovery walaupun memang ada pelonggaran hingga PPKM level 2 ini. Ya, saya kira penyebabnya ada dua hal utama. Jadi pertama adalah memang karena COVID-19 ini kan begitu lama ya, jadi sudah hampir 2 tahun. Jadi ini menguras semua dana cadangan yang dimiliki oleh pusat perbelanjaan. Jadi saya kira ini faktor utamanya. Nah, tetapi bukan itu semata-mata yang membuat pusat perbelanjaan itu ada yang tutup ataupun ada yang dijual. Masalah kedua adalah karena kondisi ataupun kinerja sebelum COVID ini yang memang kurang maksimal. Jadi itulah menjadikan penyebabnya. Jadi bagi pusat perbelanjaan yang sebelum pandemi ini kinerjanya hanya biasa-biasa saja atau kurang maksimal, kemudian ditambah dengan kondisi COVID yang sekarang sudah berlangsung hampir 2 tahun, yang dimana itu menguras semua dana cadangan, inilah yang membuat masalah. Nah, bagi pusat-pusat perbelanjaan yang pada saat sebelum pandemi kinerjanya masih cukup baik, bahkan sangat baik, tentunya masih bisa memiliki daya tahan begitu. Nah, jadi saya kira ada dua hal. Jadi bukan hanya karena COVID-nya saja, tetapi juga kinerja sebelumnya juga yang memang belum maksimal. Demikian. Berarti bisa dikatakan kalau misalnya adanya kondisi seperti ini, ada data tidak Pak untuk berapa sampai dengan saat ini jumlah mal atau pusat perbelanjaan yang tercatat akan dilego begitu atau mungkin sudah masuk ke tahap penjualan oleh para pemiliknya? Ya, jadi kita harus bedakan dulu. Satu adalah memang pusat perbelanjaannya ya. Pusat perbelanjaan itu adalah kan menyewakan tempat kepada para peritel ya. Kalau peritel itu kan jauh lebih banyak yang tutup ya, yang dijual dan tutup itu jauh lebih banyak. Kalau toko-toko ataupun para penyewanya. Nah, kalau pusat perbelanjaan sampai dengan sejak awal pandemi sampai dengan saat ini itu tercatat ada sekitar 8 ya pusat perbelanjaan. Satu diantaranya itu adalah tutup, sisanya itu adalah beralih kepemilikan ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, tetapi ini kan yang sudah diketahui, tetapi saat ini juga masih banyak yang sedang dalam proses penyelamatan ataupun dalam proses untuk diambil alih gitu ya, dalam proses penawaran kepada para pihak lain untuk mengambil alih. Jadi saya kira ini yang terjadi saat ini. Tetapi tentunya kondisi ini diharapkan tidak terus-menerus kondisi sulit ini, karena kan sekarang saat ini pemerintah sudah memberikan beberapa pelonggaran, meskipun tentunya pelonggarannya pun masih ada batasan-batasannya, masih ada pembatasan-pembatasan. Tetapi saya kira ini adalah satu kesempatan untuk bisa segera mengembalikan kondisi usaha, dan diharapkan juga pemerintah bisa memberikan pelonggaran-pelonggaran berikutnya sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi, kami berharap ini bisa menolong untuk menyelamatkan pusat-pusat perbelanjaan yang tadi, yang kondisinya sangat sulit dalam pengertian bahwa kinerja sebelum pandeminya tidak maksimal, ditambah dengan kondisi pandemi yang sudah sekian lama ini. Demikian. Itu terjadi di Jabodetabek saja atau mungkin hampir merata ke seluruh wilayah Indonesia, Pak? Hampir merata di seluruh Indonesia. Awalnya kalau tahun lalu memang lebih banyak di Jabodetabek ya, karena kan banyak pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah di Jabodetabek. Tetapi kan pada tahun 2021 ini pembatasan-pembatasan itu kan dilakukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Apalagi pada saat pemberlakuan PPKM darurat dan PPKM berdasarkan level itu kan diberlakukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Jadi kondisi sulit ini sekarang ini merata dialami oleh hampir seluruh pusat perbelanjaan yang berada di seluruh Indonesia. Demikian. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.